Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau sharing sama kalian pejuang garis 2. Aku didiagnosa kista endometriosis. Aku sebenarnya sebelumnya tuh aku nggak tahu kalau misalnya aku itu ada kista. Tapi emang dari waktu gadis sebelum aku nikah tuh aku kalau menstruasi sakit banget, yang harus bed rest sehari 2 hari. Tapi selebihnya oke-oke aja, aku nggak perlu pakai obat, aku nggak perlu pakai minum-minum kirantis segala macam, nggak perlu. Tapi yang penting harus bed rest karena itu sakit banget. Terus sampai di satu titik aku ngerasa kok punggung aku sakit, pinggul aku sakit, pinggang aku sakit gitu. Aku ngerasa kayak kenapa ya tulang-tulang aku gitu. Nah akhirnya aku cek ke dokter, karena memang dokter umum, beliau lebih fokus ke mungkin tulang, jadi harus dilatih dengan berenang, terus pokoknya terapi-terapi kayak gitu. Dan aku ikutin berenang, aku seringin, dan alhamdulillah saat itu sakitnya tuh agak mereda gitu. Karena aku sempat yang namanya ruku itu sakit banget, lagi wudhu, lagi sholat itu sakit banget. Tapi semenjak aku berenang alhamdulillah berkurang. Jadi aku berpikir bahwa oke, mungkin emang tulang-tulang aku nih yang harus lebih diperhatiin lagi gitu. Jadi minum susu yang banyak segala macam. Aku nggak kepikiran kalau mungkin ini ada segala macam permasalahan di bagian perut dalam gitu ya. Ini sedikit penjelasan tentang kista coklat atau kista endometriosis ya teman-teman. Nah, problem menstruasi sakit itu aku pikir itu memang normalnya perempuan menstruasi awal-awal tuh pasti sakit gitu. Jadi aku nggak berpikir bahwa ada sesuatu nggak ya gitu. Cuma memang aku ngerasa kalau dipegang bagian sisi kanan tuh kayak kok ini kayak beda ya gitu. Aku pikirnya itu adalah usus buntu karena kakakku juga kan sempat usus buntu. Jadi aku berpikir karena aku suka pedas, jadi kayak mungkin usus buntu kali ya gitu. Rasa nyeri-nyeri sedikit tuh ada, cuman aku nggak aware banget bahwa ada satu problem gitu di dalam tubuh aku. Nah sampai akhirnya Juni kemarin aku menikah. Terus aku juga memang nggak pengen menunda punya momongan. Di bulan ketiga kayak udah ngerasa ya udahlah sedikasihnya Allah aja, yang penting ikhtiar tetap jalan, ikhlas dan pasrah gitu. Tapi tetap usaha dan doa-doa tetap dikencengin. Terus pokoknya doa segala macam udah dibaca setiap sholat. Nah aku ngerasa kayak ini adalah mukjizat dari Allah sih. Jadi aku lagi rutinin banget sebulan terakhir kemarin. Aku setiap hari Jumat selalu sedekah. Emang nominalnya terserah, yang seikhlasnya, yang penting niatin ya udah, niatin untuk hal-hal yang baik, doa-doa segala macam itu pasti tercurah gitu ya. Nah di awal bulan setelahnya, di hari Jumat juga aku ngerasa kayak kok badan gak enak, kok badan sakit, meriang, pas malam-malam tuh meriang hebat gitu, sampai setiap 1 jam sekali bangun. Terus orang-orang bilang itu lagi tanda-tanda kali, karena kan nggak, kalau digituin tuh jadi ngerasa GR, jadi ngerasa kayak iya ya kali ya gitu. Aku tuh nggak mau ngerasa kayak gitu, karena aku nggak mau kayak tiba-tiba dipatahkan dengan tespek yang negatif gitu. Akhirnya ya udahlah aku tespek aja biar aku bisa ngomong sama orang-orang enggak, gue emang lagi sakit gitu. Terus ya udah akhirnya tes di jam 3 pagi karena memang nggak bisa tidur banget kan, dari jam 12 ke bangun terus. Pas tespek ternyata garisnya 2, masya Allah tabarakallah. Aku ngerasa kayak shock, ini bener nggak ya gitu. Terus ya udah setelah itu aku kasih tahu sama suami. Terus suami terharu gitu ya, alhamdulillah, masya Allah yang kita tunggu-tunggu gitu. Nah karena aku tipe orang yang gercep gitu, nggak sabaran, kayak setelah tespek mungkin orang tuh harusnya nunggu dulu beberapa minggu gitu ya. Aku besoknya langsung appointment untuk ke dokter, kayak pengen cek bener nggak sih ini gitu. Pokoknya pikiran aku tuh jadi kemana-mana gitu, overthinking, biasa kan aku anaknya ya. Terus setelah itu alhamdulillah aku dianterin sama ibu mertua aku ke salah satu klinik. Terus dicek, ternyata pas di klinik tersebut
aku baru penebalan dinding rahim, kantungnya belum kelihatan, janinnya belum ada, malah yang jadi concern dokter itu aku ada kista coklat, kista endometriosis, ukurannya cukup lumayan besar. Terus beliau nanya setiap kali menstruasi sakit atau enggak. Saya jawab, sakit dok, itu sakit banget, butuh bed rest 1-2 hari. Cuma saya nggak aware kalau misalnya itu tuh ada satu problem di dalam tubuh saya gitu. Terus kata dokter, ya dokter menjelaskan bahwa kista ini ukurannya cukup besar. Jadi kita setiap bulan harus terus diobservasi gitu. Semoga bulan depan 3 minggu lagi sudah kelihatan bakal janinnya, calon janinnya, kata dokter gitu. Oke, terus disuruh 3 minggu datang lagi, aku datang lagi ke klinik itu, datang dicek lagi, karena dari pertama itu hitungannya baru 3 minggu, jadi diceknya pakai transvaginal, makanya si kistanya itu langsung kelihatan ukurannya, bentuknya, segala macam. Nah yang kedua pun juga transvaginal karena bakal janinnya belum kelihatan, jadi mau dicek lebih detail lagi. Pas dicek, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, sudah ada detak jantung. Rasanya itu bahagia, rasanya itu masya Allah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena emang apa ya, sebelumnya itu selama 3 minggu itu udah berkecamuk di hati dan pikiran tuh kayak, ini jadi nggak ya, ini ada nggak ya, karena kalau baca-baca di Google dengan riwayat kista itu macam-macam kan ya, makanya emang ibu hamil itu nggak boleh terlalu baca Google gitu, karena akan menimbulkan kekhawatiran dan overthinking yang berlebihan gitu, jadi stres sendiri. Akhirnya udah segala macam perasaan terus pikiran udah kemana-mana, pas dicek alhamdulillah ada dedenya, terus sudah ada detak jantungnya, ukurannya sudah 7 minggu, tapi kata dokter ukurannya bertambah. Terus saya agak kaget gitu, karena dalam waktu 3 minggu kok bisa bertambah 1 cm. Terus kata dokternya ini mungkin perhitungan yang pertama tidak menyeluruh dan mungkin ada kekeliruan, tapi nggak apa-apa Bu, penambahannya masih, itu mungkin dalam rangka menenangkan saya kali ya, itu masih 1 cm, insya Allah kedepannya kita terus observasi ya, Ibu tenang aja. Tapi memang terus dikasih, dokternya komunikatif sekali, dia memberikan arahan, memberikan apa ya, kedepannya tuh seperti apa, step-step yang harus saya lakukan, terus memberikan gambaran kalau begini jadinya begitu, kalau begini begitu gitu. Karena ukurannya cukup besar, dokter sampai mewanti-wanti kalau memang nauzubillah dia terus bertambah, ini kemungkinan harus dioperasi di usia kandungan 5 bulan. Innauzubillah, semoga enggak, doain ya teman-teman. Terus aku tuh kayak ngerasa, bahaya nggak ya dok gitu. Sementara kan ada janin, ada bayi yang lagi saya kandung, terus saya dioperasi, apakah aman? Aku bilang gitu. Dokternya bilang insya Allah aman karena saya sering menghadapi kasus-kasus seperti itu Bu, dan nggak apa-apa kok, katanya gitu. Ya sudah, setelah itu sudah, terus aku nanya ada pantangan makanan nggak ya dok. Dokternya itu bilang sejauh ini nggak ada ya, cuman emang nggak boleh yang setengah mateng, bakar-bakar ya, pokoknya makanan-makanan pantangan untuk ibu hamil. Untuk kista endometriosis itu sendiri ya lebih ke nggak boleh banyak junk food, tepung-tepung harus dikurangin, yang kayak gitu-gitu aja sih. Minta doanya teman-teman, semoga bisa berjalan dengan baik ke depannya untuk kista dan bayinya. Semoga nggak ada masalah apa-apa, semoga baik-baik aja. Nah, aku tuh ngerasa banget untuk yang sedang berjuang, terus berjuang, jangan patah semangat, tetap berdoa, dan memang sedekah.
nggak ada, aku ngerasain banget kayak sedekah itu adalah hal yang mujarab buat aku. Aku ngerasain kayak mukjizat Allah tuh ada di dalam sedekah itu gitu. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kebaikan, keberkahan, hal-hal yang baik untuk aku dan keluarga. Udah gitu aja setiap kali itu. Dan kayak memang kalau dalam setiap sujud, setiap doa abis sholat tuh selalu minta, ya Allah mau gitu, semoga Engkau memberikan kepercayaan untuk aku gitu. Dan itu kayak ngerasa mukjizat banget Allah kasih itu. Aku ke dokter umum waktu batuk pilek, terus sekalian sharing, dok saya ada riwayat kista. Oh nggak apa-apa, kalau kista ovarium nggak akan mengganggu kista endometriosis. Dokternya bilang, hah? Wah, tapi alhamdulillah ya bisa hamil gitu. Terus kayak, hah? Emang sebegitunya ya dok? Iya memang biasanya sulit, kata dokternya. Terus make sure lagi sama dokter kandungan aku, dok kata dokter umum kayak gini gitu. Terus kata dokter kandungan aku, memang tapi banyak juga kok yang bisa melewati itu bersama-sama gitu dengan kistanya. Terus kayak ya Allah, Allah tuh baik banget gitu. Allah udah baik banget. Pokoknya semangat terus buat semuanya. Doain ya ke depannya aku sama bayi dan keluarga aku sehat-sehat terus. Bye-bye. Ini doa yang rutin aku baca ya teman-teman di waktu mustajab dan selesai sholat.